Selamat datang kembali di channel Bar71. Terima kasih karena teman-teman masih mengunjungi channel ini. Semoga kalian semua tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan mengulas cerita film India lagi berjudul DG. Film DG atau Dufada Jangan Adam dirilis tahun 2017 dan dibintangi Allu Arjun dan Pooja Hegde. Seperti biasanya teman-teman saya ingatkan agar jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, dan tinggalkan komentarnya. Film ini mengisahkan tentang seorang anak kecil yang berusia 10 tahun. Dia bernama Dufada Jangan Adam. Dia lahir dari kalangan Brahmana. Tumbuh di lingkungan yang taat beribadah. Ayahnya bernama Subramaniam. Mereka sekeluarga mempunyai bisnis catering yang bernama Anapura. Di awal film memperlihatkan kesibukan orang-orang yang sedang menyiapkan pesanan catering untuk sebuah acara. Acara dimaksud adalah pemujaan suatu agama yang diadakan di kota itu. Setelah acaranya selesai, Subramaniam mengantri untuk mendapatkan pembayaran cateringnya. Dia tidak puas karena dibayar tidak sesuai. Dia bertanya, mengapa hanya dibayar Rp5.000, seharusnya Rp20.000. Dia meminta pembayarnya dinaikkan, sesuai dengan yang sebenarnya. Namun bukannya mendapatkan uangnya, dia malah ditampar oleh si pemesan catering. Kejadian itu dilihat oleh Jangan Adam dan ibunya. Sejak kejadian itu Jangan Adam menjadi sangat marah. Dia tidak terima ayahnya ditampar di depan banyak orang. Suatu waktu Jangan Adam mengantar kakaknya ke kampus. Kakaknya bercanda, anak 10 tahun menjaga gadis 18 tahun. Saat akan pulang, pulpen kakaknya tertinggal di sakunya. Saat dia berbalik untuk memberi pulpennya, terlihat kakaknya dan temannya sedang digoda oleh teman-teman sekampus mereka. Jangan Adam menjadi marah melihat hal itu. Dia menumpahkan tinta pulpen di tangannya dan melumuri wajahnya. Dia menghampiri kedua orang itu, mengangkat sepeda mereka dan melempar mereka. Ayah Jangan Adam yang mengetahui hal itu menjadi marah dan langsung menamparnya. Dengan kesal ia membawa anaknya itu ke kuil untuk dimandikan dan dipakaikan kalung Rudaraksa. Kalung itu dipakaikan agar mencegah supaya ia tidak berkelahi lagi. Bahkan ayahnya sampai bersumpah, jika tangan Jangan Adam melepas kalung itu, maka ayahnya akan mati. Suatu waktu Jangan Adam dan ayahnya sedang ada di pasar. Saat Jangan Adam sendiri ia mendengar suara tembakan. Hal itu membuat semua orang berlari ketakutan. Ia pun bersembunyi. Pada saat itu, ia melihat sekelompok mafia menembak seorang polisi. Dia disuruh pergi oleh seorang pria. Namun ketika ia akan berdiri, tiba-tiba kalungnya tersangkut dan terlepas dari lehernya. Dia pun berpikir, jika kalungnya terlepas dengan sendirinya, dia boleh berkelahi. Dia pun langsung berlari meraih pistol dan menembaki mafia-mafia itu. Bos mafia yang terpojok mencoba untuk mempengaruhi Jangan Adam dengan memberinya uang. Namun dia tidak tergoda tetap menembaknya. Pada akhirnya semua mafia itu mati di tangannya. Jangan Adam dibawa ke kantor polisi oleh polisi yang tertembak itu. Dan ia langsung mengintegrasi Jangan Adam. Namun bersamaan ada seorang penjahat lain yang tertangkap. Atas kasus pemerkosaan tanpa pikir panjang, Jangan Adam langsung menembaki penjahat itu. Melihat hal itu sang polisi memarahinya. Dia bilang, kenapa tak bisa mengendalikan dirinya? Jangan Adam meresponsinya dan bilang, dia tidak tahan bila melihat seorang penjahat. Dan ia berpikir bahwa semua penjahat itu patut untuk dibunuh agar tidak merajalela. Akhirnya, Pak Polisi memahami karakter Jangan Adam dan bekerja sama dengan Jangan Adam dan memanggilnya dengan nama baru, yaitu DG. Waktu terus berlalu. Kini Jangan Adam sudah beranjak dewasa. Ia tumbuh menjadi seorang yang sangat aktif dan sangat peduli terhadap keluarga dan lingkungannya. Pada suatu hari, Purushota menelponnya. Ternyata sang polisi memberikan tugas untuk menumpas orang penjahat di kota Hyderabad. Kemudian mereka pun bertemu di sebuah stasiun. Polisi itu menjelaskan bahwa targetnya kali ini ada seorang kontraktor dan mempunyai bisnis narkoba. Dia adalah Tilo Marchan. Penjahat itu menyuruh anak buahnya untuk membuat para pelajar wanita kecanduan narkoba. Kemudian memeras orang tua mereka dengan video anak-anak mereka. Polisi itu memberitahu cara untuk menjebaknya. Namun DG punya cara sendiri untuk menangani orang itu. DG dan teman-temannya datang ke Tilo Marchan di sebuah gedung kosong. Diawali sedikit perkenalan ala DG. Dan akhirnya ia berhasil menghabisi mereka semua dengan mudah. Selanjutnya, DG kemudian membasmi penjahat-penjahat yang lain sesuai dengan diminta polisi Purushottam. Sehingga kasus-kasus yang ditangani sang polisi dapat dibereskan. Film pun berlanjut, menampilkan seorang pria yang sedang membuat iklan untuk perusahaan konstruksinya. Perusahaannya bernama Naidu Construction. Pria ini sebenarnya seorang penjahat kelas kakap
Dengan pintarnya ia menyembunyikan semua kejahatannya dengan berkedok investasi untuk tempat tinggal bernama Royal Naidu. Dia juga pendiri perusahaan Agro Diamond. Dia adalah orang yang sangat kejam. Setiap orang yang menjadi penghalang bisnisnya tak segan-segan dibunuhnya. Film berlanjut, terlihat Diji dan keluarganya sedang mempersiapkan perayaan pernikahan sahabatnya, sekaligus mengurus catering. Yang aneh dalam pernikahan ini adalah pasangan pengantin belum pernah bertemu. Hal ini membuat teman-teman mempelai wanita penasaran, terutama temannya yang bernama Puja. Puja menganggap ini suatu hal yang tidak baik. Karena itu, dia berencana untuk menemui sang mempelai pria, tapi dengan berpura-pura menjadi calon pengantin wanita. Mereka menyampaikan kepada pengantin pria untuk bertemu. Sontak saja, teman Diji calon pengantin pria merasa senang karena mau bertemu dengan calon istrinya. Sayangnya, Diji melarangnya dan Diji akan menemuinya dengan berpura-pura menjadi mempelai prianya. Tiba waktunya untuk mereka bertemu. Mereka bertemu di sebuah kolam renang dan Jangan Adam sangat terkejut karena ternyata Puja muncul dari dalam kolam renang dengan pakaian seksi. Jangan Adam pun marah. Dia menyuruh Puja memakai pakaian yang lebih sopan. Akhirnya mereka pun bicara. Puja pun mengajukan beberapa pertanyaan. Saat bersamaan, pengantin pria dan wanita mengintip Puja dan Jangan Adam. Dan pada akhirnya, mereka berdua saling mengakui kalau mereka calon pengantin yang sebenarnya. Si pria lalu memberikan nomor telepon kepada si wanita. Pada tengah malam, pengantin wanita menelpon calon suaminya dan meminta untuk datang. Sayangnya, Jangan Adam mengetahui akan hal itu. Dia segera memarahi temannya, pengantin pria. Situasi itu dimanfaatkan Puja untuk menggoda Diji. Berakibat, Jangan Adam menjadi tidak berkutik. Akhirnya, Jangan Adam pun menarik si pria untuk segera pulang. Puja menjadi penasaran pada Jangan Adam. Keesokan harinya, Puja yang nakal kembali mengerjai Diji. Dia tiba-tiba berteriak, siapa yang membuat kopi yang ia minum? Semua orang heran melihat sikap Puja. Akhirnya, Jangan Adam pun mengakui kalau ia yang membuat kopinya. Lalu tiba-tiba, Puja pun langsung mencium Jangan Adam sebagai tanda ucapan terima kasih karena kopi buatannya sangat enak. Tentu saja semua orang menjadi sangat kaget melihat kejadian itu. Film pun berlanjut. Pesta pernikahan telah selesai. Paman Diji meminta izin untuk pulang. Dengan wajah penuh sedih dan terlihat bingung. Jangan Adam pun menyuruh pamannya agar tidak lupa membawa tasnya. Setelah pamannya akan pergi, ia membuka tasnya. Dan betapa terkejutnya sang paman melihat isi di dalam tas itu. Ternyata isinya uang yang sangat banyak. Pamannya pun berterima kasih kepada Jangan Adam. Dan ia pun merasa senang karena Jangan Adam sudah seperti anaknya sendiri. Paman pun pergi berpamitan. Karena pesta sudah selesai, Puja dan teman-temannya akan pulang. Jangan Adam menghampiri Puja dan menanyakan kapan giliran mereka akan menikah. Puja pun menjelaskan jika selama ini dia hanya mengerjai Jangan Adam. Puja hanya menganggap itu sebuah hiburan semata-mata. Puja kemudian mulai merendahkan dan membandingkan kehidupannya dengan Jangan Adam. Jangan Adam tidak menerima penghinaan yang dilakukan Puja dan teman-temannya. Saat mereka akan pergi, Jangan Adam pun menghentikannya dan dia bilang, suatu hari Puja akan kembali dengan perasaan cinta kepadanya. Selanjutnya, Jangan Adam mengeluarkan kata-kata pamungkas yang menyentuh hati mereka, sehingga Puja dan teman-temannya pun terdiam. Jangan Adam pulang dengan menggunakan Vespanya. Namun ia dikagetkan oleh sebuah ambulans yang ada di depan rumahnya. Ia pun segera berlari masuk dan sangat terkejut karena pamannya terbaring kaku. Ternyata pamannya telah meninggal karena bunuh diri. Sebelum pamannya meninggal, dia menuliskan sebuah surat untuk Jangan Adam. Isi suratnya itu yaitu, sang paman menjelaskan alasannya kenapa ia mengakhiri hidupnya. Ternyata selama ini, uang tabungannya yang ia investasikan untuk anak-anaknya telah hilang karena ditipu pihak perusahaan Agro Diamond. Pamannya merasa malu dan selalu dipojokkan oleh anak-anaknya. Ia pun tidak kuat dengan semuanya dan memilih untuk mengakhiri hidupnya di rel kereta api saat kereta sedang melaju dengan kencangnya. Jangan Adam sangat marah. Dia kemudian menemui polisi Purushottam dan mencari informasi tentang Agro Diamond. Sang polisi menjelaskan kalau investasi bodong itu telah menipu orang-orang dengan total kerugian mencapai 9.000 crore. Dan orang-orang di balik investasi itu adalah Stephen Prakash. Ia adalah direktur utama Agro Diamond. Sedangkan Sameer Chandra yang adalah CEO telah berhasil diamankan polisi. Dan ia akan segera disidang. Purushottam memberitahu Diji, jika sang CEO berkata jujur, maka pihak Agro Diamond harus mengembalikan uang pada para nasabahnya. Purushottam mencurigai Sameer akan dibunuh sebelum ia sampai ke dalam pengadilan. Dan akhirnya Purushottam dan Diji pun berencana untuk memburu Stephen Prakash.
Diji akan menggagalkan rencana pembunuhan Samer Chandra sehingga dia bisa bersaksi di pengadilan. Diji pun akhirnya berhasil memburu Stephen Prakas dan anak buahnya. Diji menghadangnya di tengah jalan. Diji meminta Stephen untuk segera menghentikan rencana anak buahnya untuk membunuh Samer. Jika tidak, dia akan membunuh Stephen Prakas. Karena ketakutan, akhirnya Stephen pun langsung menelpon anak-anak buahnya untuk membatalkan rencana penembakan itu. Dan rencana penembakan akhirnya berhasil digagalkan. Purushottam menelpon Diji dan bilang, ia harus melepaskan Stephen Prakas dan membiarkannya hidup. Diji pun menyuruh si Stephen Prakas untuk segera mengembalikan uang para nasabah yang telah menjadi korban investasi bodongnya. Terlihat Menteri Dalam Negeri dia sedang diburu wartawan dan akan melakukan wawancara mengenai investasi bodong yang sedang ramai di kotanya. Dia pun langsung menemui sahabatnya Royal Naidu, sang penjahat yang terselubung dalam kasus itu, dan mereka pun berdiskusi. Royal Naidu meminta sang menteri melindungi dirinya dari kasus yang sedang menimpanya. Begitupun sebaliknya, sang menteri meminta dukungan supaya ia menjadi ketua menteri sebagai perjanjian untuk saling mendukung. Akhirnya mereka pun sepakat menjodohkan anak-anak mereka, Puja dan Avinas. Keesokan harinya, menteri itu menunjukkan foto anaknya Royal Naidu kepada Puja anaknya, dan mereka pun berkenalan melalui telepon. Singkat cerita, mereka janjian dan Puja pun langsung terbang ke Dubai untuk menemui Avinas. Avinas pun menjemputnya di bandara. Puja kagum dengan penampilan Avinas yang memakai perhiasan serba mewah dan mahal. Mereka pun pergi ke mall untuk berbelanja dan jalan-jalan. Namun ketika mereka duduk santai untuk minum kopi, tiba-tiba Puja dikejutkan dengan kelakuan Avinas yang mengobrol dengan ibunya. Ternyata ibu Avinas sudah meninggal. Dia seperti orang gila. Ketika Avinas ke toilet, Puja memandang gelang yang di tangannya. Dan itu adalah gelang pemberian Jagan Adam. Dia pun teringat kenangan dan kata-kata yang pernah Jagan Adam ucapkan kepadanya. Sejak itu dia selalu memikirkan Jagan Adam. Dia menjadi sadar bahwa dia sebenarnya mencintai Jagan Adam. Puja akhirnya pulang kembali ke negaranya dan menceritakan kepada orang tuanya bagaimana kondisi Avinas yang sebenarnya. Puja berterus terang bahwa ia sedang jatuh cinta. Dia pun kemudian memberitahu tentang orang yang dia cintai itu. Ayahnya terkejut ketika mengetahui pekerjaan pria itu ternyata hanya sebagai pengusaha catering. Puja pun meminta ayahnya untuk segera menemui orang tua Jagan Adam. Sang menteri kemudian menyampaikan hal itu kepada Royal Naidu. Royal Naidu kemudian menelpon Stephen Prakas yang sedang ada di gereja yang meminta Stephen Prakas untuk membunuh Jagan Adam. Stephen pun memastikan 2 jam ke depan ia akan berhasil membunuh Jagan Adam. Stephen Prakas dan anak buahnya datang ke kuil tempat Jagan Adam berada. Dia langsung menyuruh anak buahnya untuk masuk dan mencarinya di dalam. Jagan Adam sedang melakukan upacara keagamaan. Jagan Adam menyadari kedatangan mereka. Dia keluar dengan menggunakan Vespanya. Mereka mengejarnya. Jagan Adam memancing mereka ke sebuah stasiun kereta api. Dengan kemampuan bela diri yang dia miliki, Jagan Adam berhasil menghabisi para penjahat itu. Dan saat Jagan Adam menghajar anak buahnya, Stephen Prakas melihatnya. Walaupun hanya sekilas ia menyadari bahwa ternyata Jagan Adam itu adalah Diji. Setelah Diji melihatnya, dia berlari ketakutan. Stephen Prakas pun berhasil kabur dengan mobilnya. Namun ternyata Diji berhasil menggagalkannya dan membuat mobilnya jungkir balik. Handphone Stephen Prakas berdering. Dia ditelepon Royal Naidu. Royal Naidu bertanya, Jagan Adam bilang kalau dia adalah Diji. Sontak saja Royal Naidu menjadi terkejut. Mendengar nama itu, ia berpikir kenapa Stephen Prakas malah bertemu dengan Diji, sementara ia menyuruhnya untuk membunuh Jagan Adam. Diji meminta ia untuk mengembalikan uang para nasabah yang telah ia tipu. Namun Royal Naidu malah tertawa dan menganggapnya sebuah lelucon. Diji pun mengancamnya bahwa dia akan segera menemukan dan membunuh Royal Naidu. Royal Naidu menjadi marah dan menantang Jagan Adam untuk segera datang. Berita tentang Stephen Prakas yang tertangkap sudah tersebar. Semua warga yang menjadi korban menuntut uang mereka untuk dikembalikan. Mereka ingin keadilan dan meminta Stephen Prakas bertanggung jawab. Royal Naidu menelpon sang menteri yang meminta menteri segera menemukan dan membebaskan Stephen Prakas. Pak Menteri pun langsung menurutinya. Di saat sedang makan di rumahnya, Pak Menteri didesak Puja untuk segera menikahkannya dengan Jagan Adam. Jika tidak, Puja sendiri yang akan menentukan pernikahannya. Ketika Puja pergi, tiba-tiba rumahnya dilempari batu. Ternyata di luar sudah banyak orang yang berdemo. Mereka meminta menteri untuk mundur dari jabatannya. Keesokan harinya, sang menteri meminta bantuan seorang intel polisi untuk mencari tahu tentang Diji. Setelah mendapatkan informasi itu, Royal Naidu terlihat senang karena ia akan menangkap Diji dan akan menemukan Stephen Prakas. Sementara di tempat lain, Stephen Prakas sedang disiksa dan diintegrasi. Namun ia bungkam. Ia tidak berani berbicara tentang siapa bosnya. Karena ia takut apabila ia bicara, keluarganya akan dihabisi oleh bosnya.
Film pun berlanjut, Puja pun datang menemui Jaganadam. Namun kala itu ia melihat Jaganadam membonceng seorang perempuan gemuk. Ia pun kaget dan cemburu melihat mereka berdua. Jaganadam lalu menghampiri Puja. Puja menanyakan siapa perempuan itu. Dia merasa sangat cemburu. Jaganadam pun menjelaskan bahwa itu adalah calon istrinya. Puja akhirnya berterus terang kalau sebenarnya dia mencintai Jaganadam. Jaganadam menjadi senang mendengar itu. Puja meminta Jaganadam menjelaskan kepada orang tuanya tentang hubungan mereka. Dan begitupun sebaliknya, Puja akan menjelaskan kepada orang tuanya. Saat mereka di rumah Jaganadam, wanita gemuk itu datang dan dia bertanya, siapa yang membuat kopi ini? Puja mendekatinya. Dia cemburu kepada wanita itu. Puja bilang, dia akan menikah dengan Jaganadam. Si gemuk bilang, jika mau menikah silakan saja. Saya tidak akan mencampuri. Akhirnya Puja tahu bahwa Jaganadam telah berbohong kepadanya dengan mengatakan bahwa wanita itu adalah calon istrinya. Puja pun akhirnya mencium Jaganadam lagi. Waktu peminangan pun telah ditentukan. Royal Naidu menyamar menjadi pengawal menteri dan mereka pun menuju ke rumah Jaganadam. Sampainya di sana, mereka langsung merencanakan pernikahan antara Puja dan Jaganadam. Dan ketika Jaganadam keluar, Royal Naidu dibuat kaget. Ternyata Jaganadam itu adalah Deji, orang yang selama ini ia cari. Singkat cerita, rombongan keluarga Puja pun berpamitan pulang. Setelah kepulangan keluarga Puja, Jaganadam mengobrol dengan keluarganya. Namun tiba-tiba, kakak Deji datang dengan wajah terluka dan sangat ketakutan. Ia ternyata telah diganggu oleh anak buah Royal Naidu yang mencari keberadaan Stephen Prakas. Kemudian telepon pun bergetar dan kali ini sahabat Jaganadam yang menjadi korban. Ia disiksa oleh anak-anak buah Royal Naidu. Ia menelpon dan meminta tolong kepada Deji. Deji pun segera pergi untuk menolongnya. Dia digantung, namun beruntung Deji segera datang untuk menyelamatkannya. Dan Deji pun segera membawanya ke rumah sakit. Teror terhadap keluarga Deji berlanjut. Semua keluarga Deji mendapatkan telepon yang menanyakan keberadaan Stephen Prakas. Royal Naidu mengancam semua keluarga Deji yang bertujuan agar ia segera melepaskan Stephen Prakas. Deji menemui Purushottam dan menceritakan bahwa keluarganya sedang dalam bahaya dan dia pun khawatir. Tapi Deji menegaskan kepada Purushottam bahwa dia akan menghadapinya. Dia tidak takut dengan semua teror dan ancaman yang diberikan oleh Royal Naidu. Dia tidak akan pernah melepaskan Stephen Prakas. Lalu ia pun mengatur strategi. Hal pertama yang Deji lakukan adalah mengungsikan semua anggota keluarganya. Kemudian ia pun mengantarkan keluarganya sampai ke stasiun kereta api. Ketika Deji sendirian, tiba-tiba rumahnya didatangi oleh rombongan anak buah Royal Naidu. Ia dipaksa untuk memberitahu di mana keberadaan Stephen Prakas. Jaganadam pun berpura-pura tidak tahu dan pura-pura lemah. Ketika di luar orang-orang ingin membantunya, tetapi Deji melarang. Deji terus dipukul sampai babak belur tanpa perlawanan sedikit pun. Karena Deji terlihat lemah, anak buah Royal Naidu menjadi ragu, jangan-jangan ini bukan Deji. Mereka pun menelpon bos mereka dan bilang bahwa orang itu bukanlah Deji. Namun Royal Naidu tetap yakin bahwa itu adalah Deji. Dia menyuruh anak buahnya untuk memukul lebih keras lagi agar Deji mengaku. Deji terus dipukuli tanpa henti. Kemudian Royal Naidu pun menyuruh untuk membawanya pergi. Jaganadam dibawa ke sebuah gedung kosong dan di sana ia diintegrasi agar mengaku dan memberitahu di mana Stephen Prakas berada. Di tengah kesakitannya, Jaganadam pun terus menanyakan siapa tuan kalian yang ingin mencari tahu siapa bos mereka. Karena terus-menerus menanyakan siapa bos mereka, bersamaan Royal Naidu menelpon anak buahnya. Dia menjadi kesal menyuruh anak buahnya untuk membunuh Deji. Saat Deji akan dibunuh, dia ditanya apa permintaan terakhirnya. Deji meminta agar kalung Rudaraksa yang dia pakai dapat dilepas. Setelah kalungnya dilepas, dia berubah menjadi Deji yang sebenarnya. Dia mulai melawan dan menghabisi mereka satu persatu. Dia pun tetap menanyakan siapa bos mereka. Namun sayang, tidak ada yang mengatakannya. Tinggal orang terakhir yaitu pemimpin mereka. Dia menyebut nama Royal Naidu. Namun sayang, dia terlambat karena pisau sudah menancap di dadanya. Film pun berlanjut. Deji mendatangi Stephen Prakas dan menanyakan di mana uang nasabah yang berjumlah 9.000 crore itu. Kemudian Stephen menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang uang itu. Dia bilang uang itu dikelola oleh anaknya Royal Naidu yaitu Avinas. Deji kemudian menemui Puja karena dia tahu Puja akan dijodohkan dengan Avinas, anak Royal Naidu. Dan Puja pasti tahu keberadaannya. Deji meminta Puja datang menemuinya. Deji menunjukkan siapa dia sebenarnya kepada Puja. Karena Puja mencintai Deji, dia tidak mempermasalahkan hal itu. Dia bersedia membantu Deji. Sementara itu Royal Naidu dan menteri sedang menyaksikan foto-foto semua anak buahnya yang terbunuh. Dia terlihat sangat kesal.
Anggota intel kepolisian yang membantu mereka memberitahu siapa polisi yang selama ini bekerja sama dengan DG. Polisi itu adalah Purus Hotam. Royal Naidu memerintahkan agar menangkap Purus Hotam untuk memancing DG agar datang menemuinya. Singkat cerita, DG pun terbang ke Dubai untuk menemui Avinas. DG menyamar menjadi desainer yang berpura-pura menyiapkan baju pernikahan Avinas dan Puja. Mereka berkenalan. DG kemudian mempermainkan Avinas yang menirukan semua gaya Avinas termasuk kebiasaannya yang sering bicara dengan almarhum ibunya. Dan DJ pun menipunya dengan berbicara kepada ayahnya yang sudah meninggal juga. Di saat mereka akan pergi, Avinas mendapatkan telepon dan harus segera bertemu dengan seorang di lantai paling atas. Kemudian DJ pun mengikutinya. Setelah sampai di atas, DJ melihat mereka memberikan selembaran uang kertas yang disobek menjadi dua. Dan itu sebagai tanda bukti yang sah untuk pengambilan uang hasil penipuan mereka yang bernilai 9.000 crore itu. Mereka nanti akan bertemu di sebuah kafe di India. Singkat cerita, mereka terbang ke sana. Ketika sampai di India, Avinas langsung menemui ayahnya. Polisi itu terlihat ada di sana. Ternyata dia diculik saat akan keluar dari rumahnya. Saat Avinas bertemu ayahnya, Royal menanyakan di mana uangnya. Dia teringat kalau jaketnya yang berisi kobekan uang itu dibawa oleh DG. Sewaktu di bandara, cerita berlanjut, DG pun berhasil membawa uang yang bernilai 9.000 crore itu. Dan tidak lama kemudian, DG datang menemui mereka. Avinas langsung menghajar DG. Dia merasa telah ditipu oleh DG. DG pun balas memukul. Avinas terlempar ke belakang mobil dan membuat pintu belakang mobil yang dibawa DG terbuka. Avinas sangat terkejut. Ternyata uang itu telah dibawa oleh DG. DG mulai membodohi lagi Avinas. Dia bilang kalau ayahnya lah yang menyuruh membawakan uang itu kepadanya. Royal Naidu tidak percaya dan dia bilang DG datang untuk menyelamatkan polisi itu. DG pun bilang jika ia tidak mengenal Purus Hotam. Royal Naidu menyuruh anaknya untuk membunuh polisi itu. Ketika Avinas bersiap untuk membunuhnya, tiba-tiba DG berteriak dan ia berpura-pura kembali kalau ia sedang berbicara dengan ayahnya. DG bilang kalau ibunya Avinas sedang menangis karena ia melihat anaknya yang akan membunuh seorang yang tidak bersalah. DG bilang ibu Avinas menyesal karena Avinas membiarkan orang yang membunuh ibunya bebas berkeliaran. Avinas pun bertanya siapa pembunuh ibunya. DG menjawab bahwa ayahnya Royal Naidu lah yang membunuh ibunya. DG terus mengadu domba mereka dan akhirnya Avinas menembak ayahnya. Kemudian DG melanjutkan dan menembaknya 2 kali sampai akhirnya Royal Naidu pun tewas. Akhirnya Stephen Prakas dibebaskan dan ia berjanji akan mengembalikan uang kepada korban yang telah ia tipu. Avinas mendirikan perumahan atas nama ibunya dan tak lama kemudian polisi menangkap Avinas dan film pun tamat. Terima kasih karena teman-teman masih menonton film ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.